Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Dewiyanti Gultom, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Bat 1 tahun 2024 di LPTK STP Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta 10204646191. Saya mengajar di UPT SDN 07 Panjang, Batubara, Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai pemenuhan tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2024. Berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Sepertinya kalian sudah siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Coba periksa dulu kerapiannya. Sudah rapi? Periksa dulu peralatan belajarnya. Sudah ada semua? Sudah, oke, mantap sekali. Kalian sudah siap untuk belajar? Semangatnya sudah ada? Semangat dong. Oke, keren. Sebelum kita belajar, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Ibu mau bertanya kepada kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan anggota kelompoknya. Ada yang tidak hadir? Ibu mulai dari kelompok sana. Ada yang tidak hadir, Nak? Ada. Hadir semua? Oke, kelompok ini hadir semua? Kelompok ini perhatikan, hadir semua? Kelompok yang sini? Hadir semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat datang ke sekolah menuntut ilmu. Untuk apa? Masa depan. Oke, keren.
surga. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat bersekolah hari ini. Ya Tuhan, semoga berkat yang Kau berikan kepada kami dapat kami terima dengan baik, dapat kami membuat kami lebih semangat lagi untuk belajar, untuk masa depan kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roma, Messi. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya tentang pelajaran semalam. Ya, masih ingat atau tidak? Masih ingat? Apa pelajaran kita semalam? Bekerja sama dengan? Bagaimana cara bekerja sama? Iya, misalnya kalau meja tidak bisa diangkat sendiri, harus diangkat bersama-sama. Baru apa lagi kalau di sekolah? Iya, mengangkat kursi, mengangkat bangku. Baru tugas apa? Tugas pikir harus dikerjakan bersama-sama. Lalu apa pesan Tuhan Yesus untuk bekerja sama? Harus bekerja sama dengan saling menghormati dan mengasihi. Oke, mantap ya, kalian masih ingat pelajaran kita yang semalam. Kalau pesan masih ingat? Oke, mantap. Tepuk dulu semangat kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar kisah Nabi Nuh. Nah, untuk Ibu mau mengetes dulu pengetahuan kalian tentang Nabi Nuh. Kalian pernah tidak atau tahu tidak tentang kisah Nabi Nuh? Siapa yang mengenal Nabi Nuh? Siapa yang pernah mendengar kisah Nabi Nuh? Dia pernah mendengar kisah Nabi Nuh? Kisah apa tentang Nabi Nuh? Oke, tentang kebanjiran. Berarti sudah pernah ya mendengar kisah Nabi Nuh. Mantap. Nah, di sini nanti kita akan lebih mengenal lagi kisah Nabi Nuh ya. Bagus. Mama. Nah, selanjutnya apa tujuan kita belajar tentang Nabi Nuh? Kita belajar Nabi Nuh supaya kita mengetahui tentang kisah Nabi Nuh dan kita bisa mencontoh, meneladani ketaatan Nabi Nuh kepada Allah. Kita juga bisa tahu siapa saja yang diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Nuh. Mau tahu? Mau tahu? Nah, melalui pembelajaran ini nanti, kalau kita sudah tahu nanti, maka tujuan pembelajaran kita bisa dapat kita pahami dan berhasil. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis video. Mau menonton? Siapa yang mau nonton? Oke, kalau mau menonton, ayo kita simak video ini dan kita lihat kisah Nabi Nuh yang sebenarnya. Yang di sini, Roma. Perhatikan kisah Nabi Nuh ya. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir, dan kau harus membuatnya berpetak-petak. Dan kau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar.
8 orang dalam keluarga dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Inilah Nabinu dan keluarga. Keluarganya di mana mereka? Nama-namanya bahtera. Apa namanya tadi? Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Oke. Wow, seru tidak videonya? Seru sekali. Iya. Kisah video itu menceritakan siapa? Menceritakan siapa? Nabi Nuh dan keluarga. Keluarganya. Ayo, siapa yang bisa menceritakan kembali kisah video? Ceritakan. Ayo, semangat. Ada yang bisa? Iya, silakan Dwi, ayo ke depan Dwi. Silakan, ini yang harus dicontoh temannya yang mau maju dan berani mengungkapkan pendapat. Tepuk tangan dulu. Buat sayang dari dengarkan kawannya. Nanti kalau kawannya mau menambahi boleh. Ayo silakan Dwi. Yang saya dengarkan dan cerita tentang Nabi Nuh yaitu adalah peristiwa kebanjiran yang dimulai dari banyak orang yang melakukan kejahatan dan membuat Tuhan marah. Disitulah Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, sebentar lagi akan ada banjir. Buatlah kapal agar kamu dan keluargamu bisa selamat di situ. Nuh pun menaati semua perintah Tuhan. Dan Nuh pun membuat kapal yang bernama Bahtera. Mereka sekeluarga mengumpulkan semua hewan-hewan minimal 2 dalam sejenis hewan. Oke. Dan mereka juga memasukkan hewan-hewan itu ke dalam kapal. Dan mereka juga melapisi kapal itu agar tidak tenggelam. Setelah berlama kemudian banjir tiba. Mereka bersiap-siap dan banjir pun menutupi semua bumi ataupun bumi. Dan disitulah Nabi Nuh dan keluarganya tenang, sementara manusia yang jahat mati karena kebanjiran, karena mereka yang durhaka. Berlama kemudian air pun surut dan Nabi Nuh menerbangkan satu burung, dan berlama kemudian burung itu tidak kembali. Disitulah Nabi Nuh tahu
banjir itu sudah surut dan tidak ada air sedikit pun. Sekian dan saya terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang kurang dari ya? Oke, nah, kisah video itu adalah kisah tentang Nabi Nuh, di mana Allah sudah melihat bahwa semua di dunia ini sudah banyak orang-orang yang jahat. Seperti apa? Mencuri, yang ngejek, apa lagi? Bertengkar, betul apa lagi? Yang berantem, apa lagi? Yang mencuri, apa lagi? Cakap kotor, apa lagi? Yang semakin banyak kejahatan, yang lebih parah lagi ada pembunuhan, ada yang durhaka kepada orang tuanya, sudah banyak sekali kejahatan dan Allah merasa marah kepada manusia karena tidak ada lagi kasih sayang romantis. Apa yang dilakukan apa? Yang menantikan dengan mendatangkan banjir yang sangat besar dan sangat dahsyat. Lalu apakah semua manusia dimusnahkan? Tidak. Ada yang diselamatkan? Siapa? Kenapa yang diselamatkan? Kenapa? Kenapa? Taat kepada Tuhan. Karena Nabi Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Menghancurkan orang yang sayang, orang yang saling mengasihi jika tidak perlu dihancurkan oleh Tuhan. Siapa yang dihancurkan oleh Tuhan? Orang yang jahat. Di kelas ini ada orang jahat? Siapa di sini orang baik? Tunjuk tangan. Yakin baik. Kalau yakin baik, selama pembelajaran ini Ibu mau melihat dulu. Siapa di sini yang jahat dan yang baik? Turunkan tangan. Kalau yang baik, satu silakan. Coba lihat. Sudah saya mendengar. Baru tangannya baik. Kamu ada masyarakat kalian yang di sini kita baik atau enggak? Enggak menghargai Bu. Ini sudah capek betul supaya kalian pintar, supaya kalian mengenal Allah, mengenal diri. Supaya tidak tidak. Sama tidak? Ini namanya sombong. Maka jangan jadi orang yang sombong. Perhatikan itu bagus-bagus ya. Ya. Oke. Bisa? Mana Bu? Ya. Lihat depan. Apa di depan? Baca dulu. Yang mewarnai ya. Gambar di depan ada gambar di bagian untuk kalian warnai. Ya. Oke. Ini Ibu membuat 4 potongan gambar. Kalian susun sesuai dengan gambar yang di depan. Susun sesuai dengan gambar yang di depan. Lalu diwarnai. Waktunya Ibu kasih 15 menit ya. Ayo, disusun sesuai yang di depan dan diwarnai. Tadi sudah ada suntik Ibu bagikan kan? Ya, sekarang Ibu bagikan tema ya. Kita
mengumpulkan semua hewan untuk dimasukkan ke dalam kapal yang telah dibuat olehnya agar semua hewan-hewan bisa selamat. Dan semua keluarga Nabi Lut berusaha mengumpulkan dua ekor dalam sejenis hewan agar mereka semua juga bisa berkembang biak kembali. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Mantap ya, bagus sekali gambarnya Kak. Coba yang lain perhatikan, bagus tidak gambarnya? Bagus, sesuai dengan yang diceritakan ya. Sesuai ya, karena di sini ada kapal dan di sini ada binatang-binatang. Dan ini Nabi Nuh mengumpulkan binatang supaya masuk kapal. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok ini. Oke, silakan duduk. Siapa lagi mau kemana lagi? Oke, silakan. Ayo ya, silakan. Kalau yang lain perhatikan ya. Kalau tidak sesuai tidak sesuai, begitu ya. Angkat dikit saya. Ya, angkat dikit. Oke. Sudah kalian mendengarkan? Oke, Grace. Oke, silakan Grace. Yang lain tunggu dulu. Jangan suara siap. Jadi kita langsung suara Grace. Kami tetap Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa untuk ada tidak akan pernah lagi Tuhan mengirim air bah untuk menghakimi dosa manusia. Tuhan memberikan satu peringatan untuk janjinya. Pelangi itu menandai janji Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, silakan duduk. Hasilnya nunggu di meja ibu. Mantap kelompoknya. Sesuai tidak gambarnya? Udah sesuai gambarnya? Oke, jangan apa-apa. Nanti tolong ini pada bukatannya. Oke, kalau hidup jangan lari jalannya. Mereka bukan jangan lari. Jangan maju. Ya, mari. Ayo, oke, silakan. Karena kami membuat kapal, karena orang yang menyedeknya. Lalu ketika ia menjelaskan bahwa dia membuat sebuah kali maka berat dia tetap membangun batu berat. Oke, mantap. Tepuk tangan sesuai tidak? Ada gambar Nabi Nuh yang akan dulu dikit saya. Ada gambar Nabi Nuh yang sedang bertukang. Walaupun orang-orang bertanya, "Kenapa kapal yang begitu besar?" Katanya dia tapi Nuh tetap taat kepada Allah dan membuat bahtera. Silakan duduk saya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, kelompok Menghancurkan dunia yang jahat ini, Tuhan berfirman kepadanya, hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat. Oke, itu aja. Ya, kalian orang yang lebar itu akan kita. Kita ceritakan dulu berdasarkan gambar. Ini cahaya ini adalah Allah. Lalu ini adalah Nuh. Allah berfirman kepada Nuh bahwa Allah akan membuat janji besar. Selanjutnya kelompok mana? Enggak, selanjutnya berdasarkan gambarnya ceritanya kelompok mana harusnya? Ini Kelompok mana? Gambar tentang apa mereka? Oh iya, gambar tentang bagus si Grace. Tepuk tangan sama si Grace. Selanjutnya nomor 2 adalah gambar kelompok si Maruli. Karena, setelah Allah berfirman, maka Nabi Nuh membuat apa namanya apa? Bahtera. Walaupun dia Nabi Nuh tetap membuat bahtera karena Nabi Nuh percaya kepada Allah. Selanjutnya mana? gambar kami. Iya betul, selanjutnya gambar mereka. Nah, setelah Nabi Nuh membuat apa? Maka Nabi Nuh mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam dan mengeluarkannya dan masuk ke dalam kapal. Selanjutnya bagaimana? Ya, kelompok ke sana pelangi Allah. Ya, setelah air surut, maka keluarga Nuh dan kawan-kawan membuat apa? Dan Allah membuat pelangi sebagai janji bahwa Allah tidak akan membuat air bah lagi. Oke, tepuk
Siapa yang sekarang? Oke. Nah, ibu mau kalian merefleksikan dulu. Bagaimana pengalaman kalian selama diskusi? Senang? Kalian seru? Seru? Lebih seru belajar sendiri atau belajar berkelompok? Hah? Berkelompok? Oke, mantap ya kalau berkelompok kita bisa bekerja sama dan saling membantu dan kita lebih tahu. Nah, berarti hasil dari refleksinya bekerja kelompok melakukan belajar dengan berkelompok sangat menyenangkan. Nah, adik-adik sekalian, Nabi Nuh yang taat kepada Allah tadi adalah nabi yang harus kita teladani. Siapa di sini yang suka bergojakan? Siapa di sini yang sering mengejek teman? Gak apa-apa, jujur aja. Siapa di sini yang sering berantem? Siapa di sini yang sering menghina orang tua? Siapa di sini yang mau mencuri? Siapa di sini yang sering cakap kotor? Maka janganlah dilakukanlah. Jadilah seperti Nabi Nuh yang taat pada perintah. Ada berapa perintah Allah? Ada 10. Yang pertama harus mengasihi Allah. Cara mengasihi Allah bagaimana? Kepada Allah ya kan Nabi Nuh, jangan pergi ke gereja. Siapa di sini yang rajin ke gereja? Iya, berarti bagus. Yang pertama sudah dilaksanakan. Lalu ada lagi hormati orang tua. Ada di sini yang sering mencaci orang tuanya? Tidak menghormati orang tuanya. Katakan sama orang tua. Ibu sendiri kali kalau ada yang cakap kotor sama orang tua. Mau nangis. Kenapa? Karena ibu sudah menjadi orang tua. Ternyata menjadi orang tua itu sangat susah. Hamil 9 bulan. Besar. Mau tunduk pun susah, mau duduk susah, mau jalan susah. Dan sesudah lahir, gak tidur sama sekali. Si Gabriel waktu kecil nangis terus dari mama. Kasih makan susah, mau. Dipaksa. Rupanya sesudah besar, kelas 1, kelas 2. Gabriel, jangan dulu adikmu. Apa dia? Kau bersurat aku. Makanya ibu kalau mendengar anak-anak yang jahat sakit hati. Siapa di sini anak yang jahat? Jangan lagi ya. Siapa yang mau bertobat? Siapa yang mau mencontoh Nabi Nuh yang taat pada Allah? Oke, betul ya. Betul ya. Minggu depan ibu tanya jangan ada lagi yang kasar sama orang tua deh ya. Betul? Oke, siapa di sini yang tinggal sama ibunya? Yang tinggal sama keluarganya? Oke, itu juga keluargamu. Itu juga orang tua. Jadi bukan sama hanya sama bapak sama mama aja. Enggak, sama orang tua yang tinggal bersama kita juga harus bersifat lembut. Nah, ada juga sikap lain yang harus kita tiru dari ini. Apa itu? Coba ayo baca dulu. Kepedulian Nabi Nuh. Apa tandanya Nabi Nuh peduli? Peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dia semua mengambil binatang-binatang supaya mereka selamat. Dan dia juga peduli kepada keluarga Nuh. Makanya keluarganya juga tidak dilupakannya, diselamatkan. Siapa di sini yang peduli kepada keluarganya? Yang tidak peduli? Ada yang tidak peduli? Harus peduli sama keluarga.
bersama keluarga. Kalau orang tua kita sibuk bekerja, kita ngapain? Ada yang bisa tidur? Tidak harus membantu orang tua. Kalau orang tua, kalau adik kita tidak ada yang menjaga, ya bagus ya. Nah, karena kita sudah tahu tadi tentang Nabi Nuh, kita sudah mengerti tentang Nabi Nuh, kita sudah tahu teladan apa yang harus kita teladani dari Nabi Nuh, maka lihat ke depan ada tugas kita. Tapi ini tugas di rumah. Tuliskan dulu di bukumu, nanti bisa kau jawab di rumah. Ayo, tuliskan ada di sini. Tuliskan nanti contoh sikap ketaatan pada perintah Allah. Tulis di sini. Lalu perintah Allah yang keberapa? Contoh, mengembalikan barang yang ditemukan seperti prinsip kepada pemiliknya. Berarti perintah yang ketujuh jangan mencuri. Hello. 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 Semua melihat ke sini. Hello. Hello. Nah, nanti kerjakanlah itu. Misalnya menghormati orang tua. Contoh perintah Allah yang seberapa? Ya, boleh di sini perintah kelima menghormati orang tua. Pergi ke gereja. Nah, perintah Allah. Oke, Kakak, kita terima. Oke, sudah siap ditulis? Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, nanti diisi di rumah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita tutup pertemuan kita dengan bernyanyi dan berdoa. Ya. Tapi sebelum bernyanyi dan berdoa, kita tepuk tangan dulu karena kita sudah semangat untuk belajar pada kegiatan pelajaran agama hari ini. Ayo, tepuk semangat. Sudah semangat, Ibu. Salut sekali kepada kalian semua karena semua sudah semangat semua belajar. Sudah semangat semua menjawab pertanyaan Ibu. Sudah semangat hari ini dan apa yang kita contoh dengan Cici? Dan apa yang kita contoh dengan ya, ya. Oke, oh, apa lagi nih yang kita contoh? Kepada Allah dan kepada makhluk hidup. Iya, betul sekali. Hari ini yang kita contoh dari Nabi Nuh adalah sikap taat pada Allah dan peduli terhadap lingkungan seperti binatang.
Kami selama pembelajaran tadi, kami telah belajar tentang Nabi Nuh dan Engkau memberkati kami sehingga kami mampu memahami pelajaran Nabi Nuh dan kami bisa mengenal Nabi Nuh. Semoga ya Tuhan melalui pembelajaran ini kami dapat meneladani kisah Nabi Nuh, taat kepada-Mu dan peduli kepada sesama kami. Ya Tuhan, selanjutnya kegiatan kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa